Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke guys, jadi saya mohon maaf banget karena sekitar 2 mingguan atau hampir 3 minggu saya nggak update video karena memang kondisi saya sedang tidak memungkinkan. Jadi sekarang ini saya membuat video di ruang perawatan ya, di rumah sakit, karena pada tanggal 15 kemarin hari Senin saya dinyatakan positif COVID-19. Tentunya itu bukan hal yang saya inginkan atau semua orang inginkan, tapi balik lagi virus ini memang tidak terlihat ya. Jadi saya juga sudah menjalankan protokol kesehatan. Saya berusaha supaya virus ini tidak berkenalan dengan saya, tapi apa daya akhirnya saya dinyatakan positif COVID-19. Jadi pada waktu itu singkat cerita, di hari Jumat malam itu tanggal 6 Februari sekitar jam 10 malam, dada di sebelah kanan saya ini itu sesak gitu guys. Jadi sakit banget rasanya. Saya bilang sama istri saya, "Beb, ini gimana? Kakak takut terjadi apa-apa," karena itu sakit banget ya. Nah, waktu itu istri saya ngasih obat untuk menghilangkan rasa nyeri gitu. Awalnya saya nggak mau karena saya takut kan, karena saya belum konsultasi ke dokter. Tapi karena sakit dada saya nggak berhenti, akhirnya terpaksa saya minum dan saya tidur. Alhamdulillah rasanya enak, saya bisa tidur waktu itu. Terus besok harinya pagi saya merasa badan saya tuh normal gitu ya, sehat. Nah, di siang harinya saya sama istri saya sama anak saya jalan-jalan ke mall gitu guys. Nah, pada saat kena AC di ruangan mall itu saya tiba-tiba menggigil gitu. Istri saya kan lagi pilih-pilih barang gitu kan, dan saya istirahat duduk sebentar, terus akhirnya pindah ke suatu tempat lagi, tempat anak saya bermain. Nah, di sana saya tidur dan di sana saya demam rasanya gitu. Saya bilang sama istri saya, "Ayo kita segera pulang karena badan kakak tuh nggak enak," gitu. Nah, pertamanya itu saya datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, oleh dokter spesialisnya itu saya dikasih obat demam gitu guys, dan obat asam lambung. Nah, itu saya rutin minumnya, tapi setelah 3 hari kemudian demam saya itu nggak turun. Akhirnya saya balik lagi ke rumah sakit, ke ruang IGD. Saya periksa darah waktu itu. Terus setelah hasil periksa darahnya itu ternyata normal, saya tidak apa-apa. Akhirnya waktu itu saya dikasih suntik vitamin sama obat antibiotik gitu, dan obat demam, obat batuk pilek juga, karena waktu itu saya ada batuk ada pileknya juga. 1 hari dari UGD itu keadaan saya memang demamnya itu turun. Tapi besoknya lagi demamnya itu balik lagi guys, dan saya lemas banget. Saya nggak bisa banyak bergerak, saya hanya bisa tidur di rumah gitu. Dan saya pikir dengan saya banyak istirahat, tidur yang cukup, memungkinkan saya untuk bisa sehat lagi, demam saya turun. Tapi sampai akhirnya tanggal 12 itu nggak turun-turun juga demamnya, dan saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, lemas banget. Akhirnya saya dibawa lagi ke UGD. Nah, oleh dokternya itu saya disarankan untuk periksa darah dan
periksa rapid antigen. Setelah hasil periksa darah itu, ternyata trombosit saya itu turun, dan turunnya itu kemungkinan disebabkan oleh virus. Nah, akhirnya hasil rapid antigennya itu di situ saya dinyatakan positif COVID-19 gitu. Nah, setelah saya dinyatakan positif antigennya itu, saya benar-benar kaget. Terus saya juga ya sedih gitu guys, tapi saya nggak mau terlarut karena saya harus survive gitu, saya harus sembuh gitu. Karena perjalanan saya, menurut saya, mudahan saya dikasih umur yang panjang, karena masih banyak yang harus saya kerjakan, PR saya itu masih banyak. Jadi saya masih pengen kayak mau membahagiakan keluarga kecil saya, istri anak saya, terus keluarga saya, keluarga istri saya, seperti itu. Dan akhirnya di saat itu juga saya tidak dikasih pulang, saya diisolasi di rumah sakit itu. Nah, memang rumah sakit itu bukan rumah sakit rujukan COVID, tapi rumah sakit untuk darurat pasien COVID. Nah, saya sambil menunggu hasil swabnya itu, saya diisolasi dulu di situ dan dirawat di situ. Nah, sampai akhirnya di hari besoknya itu saya swab pertama, dan waktu itu saya pilih yang swab mandiri supaya hasilnya itu cepat keluar. Tapi karena ada kendala dan lain hal, alatnya itu rusak, sehingga hasilnya itu ditunda guys. Harusnya itu kan untuk tes swabnya itu kan di rumah sakit yang ini misalnya, tapi karena rumah sakit yang ini alatnya rusak, dialihkan ke rumah sakit yang lain. Dan kebetulan rumah sakit yang lain ini pada saat itu satu-satunya rumah sakit yang memang alatnya bisa dipakai gitu. Tapi rumah sakit ini tuh bisa konfirmasi sekitar 3 hari kemudian. Jadi saya swabnya itu di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa malam baru ada hasilnya. Dan hari Senin pagi itu juga karena saya merasa demam saya udah ndak naik lagi dan saya merasa sehat, tinggal batuknya aja. Nah, akhirnya saya di swab kedua, sehingga hasilnya itu kedua-duanya itu keluar di hari Selasa malam itu guys. Nah, ternyata di Selasa malam itu hasilnya keluar, itu swab PCR ya, dan saya dinyatakan dua-duanya itu positif COVID-19. Ya, setelah mendengar hasil itu ya saya juga merasa biasa aja sih sebenarnya, karena saya pasti bisa melawan penyakit ini gitu. Akhirnya saya minta istri saya untuk masak air panas gitu. Terus saya minum madu pada saat itu, dan saya juga minum air panas dicampur 3 tetes minyak kayu putih. Nah, itu sampai sekarang saya rutin minum itu ya. Jadi pagi itu saya minum madu sekarang ya, campur bawang putih, parutan bawang putih gitu, dan itu bagus untuk menjaga supaya darah kita itu tidak beku guys. Teman-teman saya itu udah banyak yang membuktikan setelah rutin minum air hangat ditambah 3 tetes minyak kayu putih ini, mereka sembuh negatif dari COVID-19. Nah, itu sampai sekarang saya terus melakukannya. Dan karena rumah sakit itu bukan rumah sakit rujukan COVID, akhirnya saya dicari rumah sakit lain, rumah sakit rujukan COVID, tapi semuanya penuh guys. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, itu 4 rumah sakit itu penuh. Dan di sebelah saya juga ada yang COVID, dan itu keadaannya lebih parah dari saya. Dia harus dirawat di ICU, tapi karena kondisi rumah sakit yang penuh, itu ditunda dulu. Dia masih di sana sampai kemarin, itu masih di sana. Dan saya setelah koordinasi dengan tempat
kantor saya bekerja gitu. Nah, kebetulan bagian SDM tempat saya bekerja itu koordinasi dengan rumah sakit. Ada satu rumah sakit yang kosong dan akhirnya diinformasikan ke saya informasikan ke pihak rumah sakit itu untuk menghubungi rumah sakit yang sudah dihubungi oleh kantor tempat saya bekerja itu guys. Dan ternyata alhamdulillah saya mulai kemarin itu dibawa ke rumah sakit ini. Dan alhamdulillah keadaan saya membaik, itu tinggal demam saya udah nggak ada ya, tinggal batuknya aja. Dan saya minta doanya teman-teman semuanya, semoga COVID virus ini cepat-cepat pergi dan saya hasilnya negatif. Dan saya juga berharap kalian tetap menjaga kesehatan ya guys, karena betul-betul kesehatan itu penting banget. Kalian harus menjaga protokol kesehatan karena sekarang ini di mana-mana itu hampir rumah sakit itu isinya pasien COVID semua. Jadi kalau misalnya kalian sampai kena COVID, terus kalian ada punya penyakit bawaan atau kondisi kalian parah gitu, amit-amit ya, semoga saja ada tempat gitu yang rumah sakit yang kosong gitu yang segera menangani kalian gitu. Semoga kalian itu amit-amit sekali lagi guys tetap sehat. Saya doakan kalian semua tetap sehat selalu, dan sekali lagi jaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting itu kita harus semangat ya. Jadi keinginan kita untuk sembuh itu tetap harus ada. Kita harus survive, kita lawan virus ini gitu. Dan untuk kalian yang dari kemarin bertanya di kolom komentar tentang ataupun di Instagram tentang registrasi internet banking yang lewat aplikasi Brimo itu, sebenarnya saya pengen banget ya jawab satu persatu pertanyaan kalian, tapi mohon maaf sekali saya belum bisa untuk merespon kalian. Mungkin setelah saya sembuh dari COVID, saya akan membuat video dan saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan kalian dan saya akan menjawab satu persatu. Dan yang paling penting saya segera sembuh dari penyakit ini. Sekali lagi saya minta doanya dan kalian tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.